Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu akan saksikan manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Maka bertasbihlah kamu untuk memuji Tuhan dan mohonkan ampunan kepadanya, karena sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih Allah berikan kepada kita. Meskipun dalam cuaca yang hujan lebat, kita masih bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melihatkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan bagi setiap seorang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, yakni melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita berada saat ini di minggu kedua di bulan Agustus tahun 2025. Tepatnya kita berada di tanggal 8 Agustus tahun 2025. Bulan yang memiliki sejarah panjang dengan perjalanan bangsa dan negara kita ini, di mana di bulan ini ada satu peristiwa besar yang akan kita rayakan bersama, yakni kemerdekaan bangsa dan negara kita yang sudah kita lalui selama 80 tahun saat ini. Rasa gembira, iya. Rasa senang, iya. Tapi juga ada rasa kecemasan, rasa kegamangan melihat kondisi kita saat ini. Cemas, kenapa Bapak dan Saudara? Gelisah, kenapa kita gelisah? Karena memang di tengah-tengah perayaan kemerdekaan kita ini, bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita dahulunya, bangsa yang dulu ketika tahun 1445 17 Agustus kita memproklamirkan kemerdekaan itu, sebuah bangsa jauh di timur tengah sana gembira dengan kemerdekaan kita. Senang hatinya bangsa ini merdeka.
bangsa itu. Itulah saudara-saudara kita di Palestina sana. Namun Bapak dan Saudaraku, di tengah-tengah kita merayakan kemerdekaan kita saat ini, mereka sedang mengalami apa yang kita alami berabad-abad dahulu. Mereka sedang ditindas, mereka sedang dijajah. Mereka tidak bisa makan dan tak bisa minum dengan tenang. Mereka tak bisa tidur dengan nyenyak, karena memang penjajahan Zionis Israel nampak nyata di dunia saat ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina ini. Lalu Bapak, kita yang sudah 80 tahun merdeka ini, yang dahulu ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, bangsa Palestina itulah yang dahulu mengakui kemerdekaan kita. Lalu apa yang baru kita bisa perbuat untuk mereka yang saat ini sedang terjajah itu, Pak? Mohon maaf, kita baru seperti seorang penonton yang ikut prihatin dengan penderitaan mereka. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dari lapis atas sampai lapis bawah. Bahkan Pak, kita sama-sama mengangkangi, sama-sama membelot, sama-sama tidak mau patuh dengan apa? Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun nomor 83 tahun 2023. Apa fatwa ulama itu, Pak? Ulama kita lihat bagaimana Palestina menderita saat itu. Ulama kita saksikan bagaimana kesusahan saudara-saudara kita di Palestina saat itu. Tapi maka muncullah fatwa ulama yang melarang bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia ini, melakukan jual beli. Dengan siapa? Dengan Israel. Dengan siapa? Dengan negara-negara yang mendukung Israel untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestina itu. Tapi Bapak, sudah 2 tahun fatwa MUI itu berjalan. Apakah sudah kita patuhi bersama? Mohon maaf, bahkan Bapak, di lapis atas sana, dedengkotnya Israel, Amerika memberikan perang tarif 33%. Bangsa Indonesia mau memasukkan barangnya ke Amerika sana, kena pajak. Kita gamang, kita khawatir, kita takut, lalu datangi dedengkot yang sesungguhnya dalam fatwa MUI itu termasuk dianya. Kenapa? Karena memang Amerika Serikat itu adalah merupakan ujung tombak dari perjuangan Israel untuk menghilangkan Palestina di peta dunia. Bapak, lihat apa yang dilakukan di atas sana. Dia datangi pemimpin Amerika. Dia inginkan kurangi dengan apa? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf Bapak. Kita dapatkan kemudahan 16%, namun di mereka lebih mudah lagi, tanpa ada biaya apapun mereka bisa masukkan barangnya ke Indonesia ini. Dan bahkan yang lebih ngeri lagi Bapak, konon kabar data kita penduduk bangsa Indonesia ini juga akan siap disimpan di negara paman Sam ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Padahal Bapak, kita sudah sama-sama ingin memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina yang ketika 1445 dulu dia yang mengakui kemerdekaan bangsa dan negara kita ini. Bapak, di lapis bawah kita mohon maaf sekali lagi, masih banyak kita yang bersenang-senang dengan produk-produk Amerika ini. Datang
tamu di depan rumah kita, berkunjung tamu ke rumah kita, kita suguhi dengan minuman Pepsi, kita suguhi dengan minuman Coca-Cola yang sudah nyata-nyata itu adalah produk dari Amerika Serikat. Belum lagi Pak, bapak-bapak yang memang candu rokok, mungkin saja Marlboro masih Bapak hisap itu produk Amerika. Bapak-bapak yang candu, ibu-ibu yang suka makan di KFC, makan di McDonald, itu adalah produk Amerika. Bapak, kadang-kadang timbul dalil kita. Apa dalil kita? Kan itu yang buat bangsa sendiri, kan yang masak bangsa sendiri di sana, yang kelola bangsa sendiri di sana. Iya, yang masak saudara kita, yang kelola orang Indonesia. Iya, tapi Bapak dan saudaraku, prinsip ekonomi harus kita pahami bahwa apapun merek produk yang beredar di suatu negara yang milik negara lain, maka royaltinya harus dibayarkan kepada negara asal produk itu. Dan itulah yang dijadikan sebagai sumber dana bagi orang-orang di Sumatera untuk menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Itulah yang mereka sisihkan untuk menghujani saudara-saudara kita di Palestina itu dengan bom, dengan serangan-serangan peluru, dengan nyawa-nyawa yang melayang sia-sia. Mereka boikot apapun produk yang akan masuk ke Palestina itu tidak boleh oleh mereka. Kenapa kita pun tidak sama-sama boikot? Tidak boleh produk-produk orang luar yang berafiliasi dengan Israel itu untuk masuk ke negara kita. Bapak, karena ulah mereka itu, kita saksikan ada anak-anak yang kelaparan, Pak. Anak yang meregang nyawa karena tidak dapatkan makanan, tidak dapatkan asupan susu, tidak ada asupan gizi, dia meregang nyawa karena itu. Kita saksikan di bagai media massa bagaimana menggigilnya mereka karena menahan kelaparan. Siapa itu? Saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Dia sekidah dengan kita, dia sekeyakinan dengan kita. Inilah yang sesungguhnya yang harus menjadi perhatian kita, yang kita optimalkan dalam menyambut kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 ini. Kita tingkatkan kepedulian kita, kita tingkatkan perhatian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Bapak, Allah sesungguhnya jauh-jauh sudah mengingatkan kita. Apa kata Allah? Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sungguh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang kepada kita. Allah yang katakan itu, Pak. Allah yang ingatkan itu. Allah ingatkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Israel itu, dia tidak akan pernah senang kepada kita, dia tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai kapanpun juga. Sampai kita masuk kepada agama mereka, sampai kita mengiyakan keyakinan mereka, baru mereka senang di sana. Lalu Bapak, kenapa peringatan Allah dan fatwa MUI kita kangkangi bersama-sama? Kita menjadi negara yang seakan-akan takut miskin, kita menjadi negara yang seakan-akan takut dengan kelaparan, padahal bangsa yang menjajah kita dahulu 3,5 abad Belanda dan 3,5 tahun Jepang, yang dia lirik, yang dia lihat, yang dia saksikan, sehingga dia mau menjajah bangsa kita. Karena negara ini sesungguhnya kaya raya, karena sesungguhnya negara ini berlimpah ruah kekayaannya, dan itu yang mereka incer waktu itu. Lalu ketika bangsa saudara kita di Palestina butuh dukungan moral dengan kita, kita hancurkan hatinya
dengan sama-sama kita kembali berkiblatkan ekonomi kepada orang-orang yang mendukung gerakan Israel untuk menghabisi saudara-saudara kita di Palestina. Faham ya absar la'allakum